Para peserta webinar yang saya hormati dan saya hargai karena sore ini masih tetap bertahan di sini, saya diminta untuk melihat dari perspektif regulasi mengenai kebijakan penyaluran kredit khususnya untuk UMKM di dalam konteks program pemulihan ekonomi. Bisa slide selanjutnya, silakan. Nah, sama sebetulnya seperti belum di latar belakang, mohon kembali pada slide kedua. Ini biasanya saya operator sendiri nih, jadi agak kagok nih kalau di operator ini. Bisa di latar belakang, kita lihat di slide nomor 2, bisa kembali ke slide nomor 2. Sebetulnya sama dengan pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa memang penyebaran COVID ini yang sudah dinyatakan sebagai pandemi global ini menimbulkan perubahan yang signifikan, bukan hanya pada masalah sosial, ekonomi, dan masyarakat, tetapi juga pada tataran regulasinya. Jadi kita melihat bahwa pemerintah memang harus terpaksa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, kalau kita lihat di dalam tataran regulasi akan ada banyak perubahan regulasi yang tentunya akan berdampak juga pada lembaga atau institusi. Tadi kita mendengarkan paparan dari Pak Arie Zulfikar dari LPS, sebelumnya dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari OJK. Mereka sebagai regulator dan otoritas itu juga mengalami atau diharuskan melakukan perubahan-perubahan di dalam proses. Selain itu juga kita melihat bukan hanya ada perubahan regulasinya, tapi juga selain kelembagaan dan bagaimana ini diatur secara cepat agar bisa mengantisipasi. Jadi kalau kita lihat pendekatan dari regulasi sekarang itu adalah forward looking dan bersifat antisipatif. Jadi bagaimana mengantisipasi kondisi karena pandemi COVID ini agar tidak menyebabkan ancaman terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan. Jadi kalau kita melihat peraturan-peraturan yang terkait yang kemudian mengalami perubahan, di dalamnya sebetulnya memberikan kewenangan-kewenangan tambahan pada otoritas dan lembaga-lembaga tertentu. Ini yang kemudian harus disikapi secara baik. Nah kemudian mohon slide berikutnya. Ini kalau kita lihat akan banyak regulasi. Nah ini kemudian kita kaitkan bahwa PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, khususnya di pasal 11 ayat 7, bahwa pemerintah itu harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Dan untuk itu harus dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Itu sebabnya terbitlah PP Nomor 23 Tahun 2020. Sebetulnya selain ada PP 23 2020, ada PP-PP lain yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mungkin tadi Pak Arie Zulfikar dari LPS sudah menjelaskan, ada PP 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kewenangan LPS atau penambahan kewenangan LPS terkait dengan kondisi ini. Jadi itu yang pertama. Program PEN sendiri itu merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional. Jadi ini merupakan kerjasama antara pemerintah dan otoritas terkait. Yang kita kenal itu kalau dari sektor keuangan ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KKSK. Jadi ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi ini adalah kerja bersama, termasuk industri perbankan, termasuk masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi kondisi ini.
Nah, ini yang harus ditegaskan kembali bahwa ini bukan hanya merupakan pekerjaan pemerintah, tapi merupakan pekerjaan bersama. Nah, itu kemudian tujuannya dari program pemulihan ekonomi ini adalah pertama dia melindungi. Kalau melindungi artinya yang belum terdampak atau yang masih bisa dilindungi itu dilindungi. Kemudian mempertahankan jangan sampai terjadi kemerosotan baik ekonomi maupun sektor jasa keuangan. Karena kalau kita lihat ada pemburukan di sektor ekonomi dan juga di sektor jasa keuangan. Ini related dengan apa yang akan dibahas, yaitu mengenai peran dari UMKM, gitu kira-kira ya. Dan kemudian meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Jadi ini adalah upaya yang terintegrasi antara mempertahankan, melindungi, dan juga meningkatkan agar ekonomi ini bisa kembali bergerak. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh seluruh stakeholders di dalam program pemulihan ekonomi ini, yaitu ada asas keadilan sosial, di mana ini sebenarnya kita bicara mengenai bagaimana masyarakat menjadi diperlakukan secara adil, kemudian sampai pada masyarakat khususnya adalah pelaku-pelaku usaha kecil, kemudian tujuannya adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan yang paling penting adalah untuk mendukung pelaku usaha. Nah, mengapa pelaku usaha? Kita tahu bahwa para pelaku usaha inilah penggerak ekonomi nasional. Dan lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia, kalau kita lihat data Badan Pusat Statistik, itu di atas 90% adalah UMKM. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bergerak di sektor real. Ini ada kaitannya juga dengan fungsi perbankan sebagai penggerak perekonomian juga atau intermediary antara sektor keuangan dengan sektor real. Nah, ini yang harus dijaga atau diperhatikan di dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, kemudian kaidah-kaidahnya adalah penuh kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan, dan tentu diharapkan tidak menimbulkan moral hazard di saat seperti ini. Ini kita harapkan bahwa semua stakeholders, termasuk masyarakat, adalah bersama-sama menanggulangi kondisi perekonomian ini. Kemudian tentu ada alokasi biaya dan risiko antara pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Berikutnya, slide berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, next slide. Nah, pertanyaannya tadi sudah terjawab sebetulnya, belum masih slide yang sebelumnya. Mengapa UMKM? Tadi pertama kita lihat ini data bahwa pelaku usaha kita memang UMKM. Dan UMKM ini adalah usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga kalau kita lihat sekarang dengan kondisi sekarang, itu justru yang terdampak adalah tenaga kerja. Ya, pengangguran banyak tadi sudah disebutkan. Kemudian bagaimana mereka juga kesulitan pembiayaan, sementara akses mereka juga ke sumber-sumber pembiayaan itu terbatas, sehingga kita perlu melihat bahwa mengapa UMKM menjadi salah satu juga fokus di dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam PP 23, antara lain adalah adanya subsidi bunga. Ini kalau kita lihat dari sudut pemerintah ya, kemudian ada insentif pajak, kemudian juga pemerintah menyediakan penjaminan untuk kredit modal kerja baru untuk UMKM. Jadi ini adalah kebijakan atau fokus pemerintah untuk bisa meningkatkan kembali sektor real melalui UMKM. Berikutnya, silakan slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat apa itu UMKM, saya tidak akan panjang-panjang. Ini bisa kita lihat di Undang-Undang 20/2008 mengenai apa itu usaha mikro, apa itu usaha kecil, dan apa itu usaha menengah. Jadi intinya adalah untuk menentukan kriterianya, kita merujuk pada Undang-Undang tentang UMKM. Mengenai kriteria usaha mikro seperti apa, usaha kecil seperti apa, dan usaha menengah seperti apa. Berikutnya, slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Nah, ini kalau kita melihat di dalam PP 23, saya melihat ada 4 kebijakan yang ada kaitannya dengan UMKM. Yang pertama adalah penempatan dana pada bank. Ini nanti terkait dengan restrukturisasi kredit yang diberikan oleh bank-bank pelaksana. Yang kedua adalah subsidi bunga. Ini juga diberikan pada UMKM. Nanti ada ketentuannya mengenai subsidi bunga. Insentif pajak ini menjadi concern-nya pemerintah.
Dan yang keempat adalah penjaminan kredit modal kerja. Ini penting agar bank yang diberi tugas untuk menyalurkan kredit ini menjadi aman, menjadi pasti dan terlindungi, sehingga pemerintah menyediakan mekanisme penjaminan kredit untuk modal kerja. Berikutnya, kita lihat sekarang penempatan dana di perbankan yang terdampak restrukturisasi. Tadi sebetulnya di dalam pasal 10 PP 23 itu salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan pemerintah adalah pemerintah dapat melakukan penempatan dana. Ini kemudian ditindaklanjuti di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang penempatan dana pada bank peserta. Jadi kita melihat ada bank peserta. Apa fungsi bank peserta ini? Dia menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas. Mungkin nanti ini akan ada pertanyaan ini, bagaimana nih kira-kira relasinya dengan PP 33 nih yang tadi dibahas oleh Pak Ari Zulfikar. Ini tampaknya akan ada satu perbedaan yang cukup signifikan karena di sini kebutuhan dana penyangga likuiditas ini kaitannya adalah dengan restrukturisasi. Jadi kaitannya dengan bank pelaksana nanti. Jadi kalau kita lihat di pasal 11 ayat 1 maka bank pelaksana yang melaksanakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan atau memberikan tambahan kredit. Kemudian juga bisa bank pelaksana yang melakukan tambahan kredit atau pembiayaan dan perusahaan pembiayaan. Dan kemudian ini slide-nya jadi tertutup. Belum sampai ke sana. Ya, jadi ya kemudian dukungan restrukturisasi atau penambahan kredit. Jadi bank pelaksana ini melakukan kegiatan-kegiatan atau tugas untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan juga memberikan tambahan kredit atau pembiayaan. Dalam hal bank pelaksana ini kemudian mengalami kesulitan, maka dia dapat memperoleh dana penyangga likuiditas dari bank peserta. Nah, ini tentu ditentukan nih bank pesertanya tertentu. Bank peserta inilah yang kemudian mendapatkan penempatan dana dari pemerintah. Dan ini merupakan salah satu kegiatan pemerintah dalam konteks program pemulihan ekonomi nasional. Berikutnya. Nah, kedua adalah belanja negara melalui subsidi. Ini juga concern pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi, melindungi, dan juga mengangkat kembali perekonomian nasional. Jadi, pemberian subsidi bunga ini diberikan kepada debitur perbankan, bisa perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang memenuhi persyaratan. Jadi nanti memang harus dilihat itu syaratnya apa. Debitur memenuhi persyaratan, di sini ada UMKM, dan atau koperasi dengan plafon kredit paling tinggi 10 miliar, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional, kemudian memiliki kategori performing loans lancar, dan memiliki NPWP, itu antara lain persyaratannya. Kemudian, OJK dan atau otoritas yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka subsidi bunga. Nah, terkait dengan ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan OJK itu melakukan kerjasama untuk antara lain adalah menentukan penempatan dana dan juga subsidi bunga. Ya, nah ini kita lihat ada ketentuan mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian subsidi itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2020. Kemudian ini adalah koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan OJK yang dituangkan dalam keputusan bersama Menteri. Ini ada nomor 265 dan nomor SKB 1 2020 tentang koordinasi pelaksanaan penempatan dana dan juga pemberian subsidi bunga. Jadi inilah yang sebetulnya salah satu prinsip di dalam pemulihan ekonomi, yaitu mitigasi bersama, kerja bersama, berkolaborasi dan berkoordinasi bersama. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu kira-kira ya. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, penjaminan tadi. Jadi penjaminan ini juga penting. Ini merupakan concern pemerintah untuk memberikan kepastian bagi bank agar mereka tidak khawatir atau tidak ada rasa takut tidak terlindungi kalau mereka melakukan pemberian kredit, maka pemerintah itu melalui Badan Usaha Penjaminan memberikan penjaminan. Jadi pemerintah memberikan tugas antara lain pada Jamkrindo atau Askrindo untuk menjamin pelaku usaha atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Nah, di sini pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan, bisa juga counter guarantee, loss limit, dan dukungan risk sharing yang lain yang dibutuhkan.
Di sini pemerintah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN. Ya, ini sesuai dengan Perpu atau undang-undang yang memang itu ada kaitannya dengan keuangan negara. Berikutnya. Nah, kita lihat ini sinergi pemerintah dan OJK. Jadi koordinasi dan pemberian informasi itu dalam rangka pelaksanaan penetapan bank peserta, kemudian juga pelaksanaan penempatan dana dan atau perpanjangan penempatan dana, kemudian pemberian subsidi bunga, dan ini dituangkan dalam keputusan bersama Menteri dan Ketua OJK, kemudian juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan 64 dan 65 sebelumnya. Ini penting. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan sebetulnya agar jangan sampai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan juga di sektor keuangan itu KSSK menjadi tidak tepat sasaran. Jadi diharapkan dengan adanya koordinasi ini betul-betul efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kira-kira seperti itu. Berikutnya. Nah, ini implikasinya terhadap perbankan. Jadi kalau kita lihat program pemulihan ekonomi ini sangat melibatkan perbankan di dalamnya, karena fungsi perbankan sebagai intermediary, dia yang menyalurkan atau menjadi sumber pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Ini kalau kita lihat memang berdampak atau mengalami dampak atau menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung akibat pandemi COVID ini, yaitu apa? Kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Jadi kita tahu bersama bahwa karena kondisi ini, debitur kesulitan untuk membayar kredit atau pembiayaannya, dan ini tentu akan berimplikasi terhadap meningkatnya non-performing loans atau non-performing financing. Nah, ini tentu tidak baik bagi bank apabila NPL-nya naik atau NPF-nya naik, tentu ini akan meningkatkan risiko kredit, ya. Nah, kalau ini risiko ini tidak dikelola secara baik, tidak di-manage secara baik, tentu akan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Dalam kacamata yang lebih besar, tentu ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, gitu. Sehingga diperlukanlah kebijakan untuk mengoptimalkan fungsi intermediari perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, muncullah kebijakan stimulus perekonomian sebagai counter cyclical dampak penyebaran yang kemudian ini diatur di dalam POJK 11/2020. Nah, terkait perbankan, walaupun ini nanti ada terobosan-terobosan baru, ada tambahan-tambahan kewenangan baru, yang harus tetap diperhatikan adalah tetap harus taat pada prudential principles dan manajemen risiko. Dua hal yang memang tidak boleh lepas dari aktivitas perbankan. Slide berikutnya, silakan. Silakan, slide berikutnya. Nah, ini kalau kita melihat ke POJK stimulus COVID, POJK 11 tahun 2020, judulnya cukup panjang, tapi saya sebut saja POJK stimulus COVID. Itu sebetulnya ada 3 pilar relaksasi atau pelonggaran regulasi. Yang pertama adalah relaksasi penetapan kualitas kredit. Yang kedua adalah penetapan kualitas kredit itu lancar setelah restrukturisasi. Dan yang ketiga adalah relaksasi terkait dengan tambahan fasilitas penyediaan dana. Jadi ini berlaku juga untuk UMKM. Jadi regulasi atau aturan di POJK maupun di PEN itu tidak membedakan pelaku usahanya, hanya saja nanti terkait dengan UMKM ada kriteria-kriteria tertentu yang harus tim IT, Bima. Iya. Tim IT. Ya, iya. Maaf, ya. Ibu Dr. Lastuti, bisa mendengarkan suara kami, Bu? Iya, Ibu pembicara, Ibu Lastuti. Ya. Bergabung lagi, Bu. Ya. Silakan, Bu. Silakan. Menghilang.
Mohon maaf. Ini Ya, silakan Bu. ya, mudah-mudahan ini bukan kena COVID nih Telkomnya. Mangga Ibu, silakan. Ya, silakan slide berikutnya. Saya agak dari tadi debar-debar nih, takutnya hilang seperti itu. Nah, ini kita lihat ya. POJK 11 tahun 2020 itu sebetulnya pertama targetnya siapa? Targetnya adalah lembaga jasa keuangan. Jadi bisa bank umum syariah, bisa BPR syariah yang menyalurkan kredit, pembiayaan atau pembiayaan lain ya. Kemudian masa berlakunya itu memang penerapan kebijakan ini sebetulnya berlaku sampai 31 Maret 2021. Kita harapkan ini memang harus segera berlalu agar perekonomian kita terus naik karena ini tentu tidak menyenangkan untuk kita semua. Kemudian target debitor, itu debitornya bisa perorangan, bisa korporasi, dan bisa juga UMKM. Nah ini kendalanya sama, adalah kesulitan mereka untuk memenuhi kewajiban pada bank, ya, karena usaha debitor yang terdampak COVID, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain ini, kalau antara lain berarti ada yang lain, ada pariwisata, ada transportasi, perhotelan, perdagangan, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Silakan berikutnya. Kemudian kebijakan apa saja? Ini tadi sebetulnya yang 3 pilar relaksasi itu. Yang pertama adalah penetapan kualitas aset, di mana kredit atau pembiayaan atau pendanaan itu tidak lebih atau sama dengan 10 miliar ya atas dasar. Nah, yang menjadi dasarnya hanyalah pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga atau margin bagi hasil atau ujroh. Ini kalau kita bicara perbankan syariah. Nah, ini yang pertama adalah kualitas aset, penetapan kualitas aset. Yang kedua adalah restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Nah, ini juga dapat dilakukan oleh bank untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam arti luas. Nanti kita lihat apa saja restrukturisasi itu. Pada debitur yang terkena dampak setelah direstrukturisasi, dia dinyatakan lancar. Jadi walaupun nggak lancar, dia harus dinyatakan lancar dulu, kira-kira. Kemudian bank dapat melakukan untuk seluruh kredit pembiayaan tanpa batasan plafon dan jenis kredit. Nah, kemudian untuk kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi. Jadi ini ada kaitannya dengan PSAK atau akuntansi. Kemudian ada penyediaan dana baru. Jadi ini juga bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang dimaksud. Kemudian penetapan kualitas kredit atau pembiayaan tersebut dilakukan secara terpisah. Jadi untuk menentukan kualitas kredit yang sekarang dalam konteks stimulus ini tidak boleh disamakan atau harus dilakukan secara terpisah dengan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan sebelumnya. Kira-kira seperti itu kebijakannya. Berikutnya, silakan. Nah, pertanyaannya adalah kriteria debitur yang eligible untuk restrukturisasi. Jadi sebetulnya siapa sih debitur yang berhak untuk mendapatkan restrukturisasi? Yang pertama adalah debitur yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Ini sebetulnya sepertinya mudah membacanya, tetapi ketika kita menerjemahkannya agak sulit gitu. Bagaimana caranya menentukan debitur itu langsung atau tidak langsung karena terdampak COVID gitu loh. Nah, ini ada kriterianya bahwa dia harus mempunyai kinerja yang baik sebelum COVID. Jadi kalau sebelum COVID dia udah jelek, nah ini kita harus berhati-hati untuk menyebutkan bahwa dia terdampak langsung, walaupun setelah COVID ini malah kondisinya malah lebih buruk. Tapi ada kriterianya. Jadi kriteria kinerja yang baik adalah kualitas aset debitur tersebut paling tidak lancar atau dalam perhatian khusus sebelum COVID. Nah ini bank tentu harus punya SOP untuk menentukan ini. Dan ini wajib menurut POJK ya. Kemudian diperkirakan kinerja debitur tersebut dapat menurun karena COVID sehingga diperlukan langkah restrukturisasi. Jadi kalau kita membaca regulasi, ini yang paling penting adalah bagaimana menerjemahkan regulasi ini di dalam bentuk kuantifikasinya hitung-hitungan. Misal, bahwa mungkin nggak bahwa setelah debitur ini diberi restrukturisasi, dia akan naik. Nah ini kan berhitung namanya. Nah, tentu ini bukan hanya melibatkan ekonomi, tapi juga bukan hanya hukum, tapi juga melibatkan aspek-aspek lainnya, terutama ekonomi, akuntansi dan lain-lain. Silakan berikutnya. Bu Lastuti. Ya. Mohon maaf, waktu Ibu tinggal 5 Boleh.
Kemudian ini restrukturisasi kredit atau pembiayaan, ini tadi seperti yang saya sebutkan, dalam arti luas kita lihat ada penurunan suku bunga, ada perpanjangan jangka waktu, ada rescheduling, kemudian ada pengurangan tunggakan pokok, ada pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyetar modal. Nah, yang terakhir ini harus dilakukan oleh bank secara berhati-hati, karena dampak hukumnya ini akan menyebabkan bank, kalau dia berubah dari tadinya kreditor, maka dia akan menjadi bagian dari usaha tersebut. Berikutnya, silakan. Mudah-mudahan selesai. Nah, ini pedoman internal bank. Jadi, ini perlu bagi bank, seluruh bank, dari sisi bank, bahwa pertama bank harus mempunyai panduan untuk melakukan restrukturisasi berdasarkan PUJK COVID. Wajib nih. Untuk apa? Untuk mendapatkan kejelasan dan kesamaan perlakuan internal bank dalam melakukan restrukturisasi, sehingga seluruh bank yang melakukan restrukturisasi itu mempunyai treatment yang sama di dalam melakukan restrukturisasi. Kemudian pembuatan pedoman restrukturisasi ini harus disusun sejalan dengan pengaturan di dalam PUJK stimulus COVID, yang antara lain mencakup kriteria debitur yang eligible tadi, dan kemudian juga harus sesuai dengan pedoman internal bank. Ini juga kaitannya dengan internal governance bank yang harus patuh pada kehati-hatian. Kemudian dalam hal debitur tidak eligible untuk mendapatkan restrukturisasi, maka dia dapat restrukturisasi tapi dasarnya bukan PUJK stimulus tapi PUJK kualitas aset. Berikutnya, mudah-mudahan ini terakhir, slide terakhir, silakan. Ya, jadi ini kewajiban bank. Pertama, dia mematuhi dan melaksanakan kebijakan yang telah diterbitkan. Ini adalah sebagai salah satu bentuk kepatuhan atau prudential principles bank. Yang kedua, melakukan pemantauan secara berkala, baik pada debitur dan stakeholders. Kemudian, sebelumnya tentu dia harus proaktif mengidentifikasi debitur yang terdampak. Dan ini ada kriterianya, ada parameternya, yang kemudian oleh bank dimuat di dalam SOP internal bank. Dan yang terakhir adalah menyampaikan laporan atau publikasi secara berkala kepada OJK atau stakeholders. Barangkali selesai? Masih ada? Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa melengkapi rangkaian dari webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.